Nah, di sini saya izin untuk suaranya, misalnya ada temannya kedengaran dari handphone saya sudah buat yang paling besar. Untuk judul besar di bab 4, apa itu judulnya? Oke, benar ya. Untuk yang offline benar, yang online gimana nih? Kok pada diam-diam aja nih? Apa judul besar dari bab 4 yang akan kita pelajarin? Modifikasi tampilan tabel. Oke, benar ya, modifikasi tampilan tabel. Nah, di minggu lalu berketepatan kita kan tidak masuk, benar ya? Karena pembagian rapor. Gimana hasil nilai ujiannya semua? Nggak ada yang merah. Memuaskan atau tidak? Belum ambil. Kenapa? Hah? Oke, nah untuk ujian TIK-nya gimana? Memuaskan atau tidak nih? Ada yang ingat? Memuaskan ya? Oke. Nah, di minggu lalu karena kita tidak masuk jadinya ketinggalan dibandingkan kelas-kelas lainnya. Di kelas lain mereka sudah masuk di halaman 40, kita masih di halaman 37. Oke, ya coba semua dibuka ya 37 ya. Ya coba dibuka bukunya halaman 37. Kita langsung masuk ke bagian materinya aja. Sudah? Nah, kalau sudah di sini kita main cepat aja ya karena kan nanti ketinggalan dengan teman-teman yang lain itu kurang enak. Jadi di sini kita akan belajar yang namanya itu adalah saya nilai ujian TIK-nya 98 Oke. Untuk ujian kali ini saya nggak ada kasih nilai 100 ya, saya nggak ada kasih tambah nilai karena namanya ujian semester. Jadi belum ada dapat penambah nilai. Iya, kenapa? Saya udah lupa dong. Bab 4 bagian A. Dibuka ya bagian A, mengubah ukuran kolom dan baris. Iya, makanya itu salah ya. Ini ya, saya udah buat di chat. Oke. Nah, kemudian di sini share screen. Nah, kita akan bahas sekilas sedikit tentang pembelajaran di semester 1. Nah, jangan pernah lupa ya, untuk tampilannya semua udah ada kelihatan. Untuk yang offline udah pasti kelihatan ya. Untuk yang online gimana nih? Udah ya? Oke. Nah, saya mau bertanya nih. Kalau yang kotak yang hijau ini disebut juga sebagai sel, benar ya? Jadi kotak-kotak yang seperti begini, mulai dari yang paling ujung kiri ini, yang ini, sampai yang paling ujung ini, atau sampai paling ujung, ini disebut sebagai sel. Nah, kalau disebut sebagai kolom yang ini, apa namanya nih? Dari mana sampai mana nih yang biasa disebut kolom? Ayo, kemarin saya sudah suruh catat nih, yang disebut kolom dari mana sampai mana? Iya, benar ya. Bagi yang lupa boleh diambil pensilnya dicatat ya. Disebut kolom itu karena dari atas menuju ke bawah. Kolom adalah, gimana nih dibuat sendiri kata-katanya ya. Kalau baris ini gimana nih kalau baris? Dari kiri ke kanan. Iya, benar ya. Baris itu dari kiri ke kanan. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, kalau bagian semuanya ini, dari 1A ini sampai paling ujung ini, itu disebut sebagai apa nih? Ayo. Nah ini. Ada yang tahu? Kemarin nih. Oke, row. Yakin row, bukannya lembar kerja namanya. Oke, nah seperti begitu ya. Nah sekarang kita akan belajar mengubah ukuran kolom dan baris. Di sini kita harus cepat. Kenapa mesti cepat? Karena biar sesuai dengan kelas-kelas lainnya. Nah, oke. Saya baca ya, bagian yang A. Mengubah ukuran kolom dan baris. Itu saya sudah buat di chat.
Yang hadir saat ini ada 25. Ditambah di sini ada berapa orang nih? 29. Oke, berarti ada 34. Nah, saya yang baca ya. A. Mengubah ukuran kolom dan baris. Nah, di sini kita ada belajar tadi yang mana kolom, yang mana baris. Menggunakan menu perintah. Saat bekerja dengan lembar kerja Microsoft Excel, biasanya kita perlu mengatur tampilan tabel yang dibuat, seperti mengubah lebar kolom dan lebar baris. Untuk mengetahui cara mengatur tampilan tabel, ikuti langkah berikut. Nah, untuk yang online, ada yang mau baca nggak? Ada yang mau baca nggak untuk langkah kerjanya? Yang online. Langkah kerjanya, oke, Abigail dibaca ya, nak? A. Mengubah ukuran kolom dan baris. 1. Menggunakan menu perintah. Saat bekerja dengan lembar kerja Microsoft Excel, biasanya kamu perlu mengatur tampilan tabel yang dibuat, seperti mengubah lembar kolom dan lebar baris. Untuk mengetahui cara mengatur tampilan tabel, ikuti langkah kerja berikut. 1. Kolom yang akan diubah ukurannya. Yuk, lanjut sampai nomor 6-nya. 2. Klik format pada tab Home. 3. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. 4. Klik kolom width. Selanjutnya, ketik lebar kolom yang diinginkan. Klik OK, sehingga tampilan tabel akan berubah seperti berikut. Oke, thank you ya Abigail. Terima kasih sudah membaca. Oke. Nah, ini temannya sudah membaca ya. Nah, kalau pertanyaan saya seperti begini. Kolom A dengan kolom B ukurannya sama tidak? Ayo, dari kolom A sampai kolom-kolom berikut sampai sini nih. Ukurannya sama tidak nih? Untuk yang online tolong dijawab saja nih. Kalau yang offline mungkin udah kelihatan ya. Sama ukurannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara untuk mengubahnya. Yang online lagi nih, saya tanya. Katanya yang pertama, pilih kolom yang akan diubah ukurannya. Contohnya, kita ubah adalah kolom D. Nah, di sini kolom D-nya saja ya, yang seblok ya, sehitamin. Kemudian klik format pada tab Home. Yang mana itu tab Home? Oke, benar ya, semua udah tahu ya. Tab Home itu yang mana? Untuk yang online yuk, biar saya tahu ya, boleh dicoret yuk. Ya, oke, Abigail benar ya, thank you ya. Nah, yang disebut sebagai tab home itu adalah bagian yang ini, bentuknya berada di sini. Kemudian katanya nomor 3 selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Coba diperhatikan nomor 3-nya nih. Di bagian mana itu ada bacaan delete? Ayo. Untuk dari sini diperhatikan ya, home itu bagian menunya adalah ini. Kemudian katanya adalah klik delete, yang mana yang itu berada di bagian sini, di bagian selnya ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di buku kita nih, tulisan ada insert, ada delete, kemudian ada format. Nah, ini kita klik delete ya. Sesuai ya dengan yang ada di buku ya, delete-nya berada di tengah, benar ya? Delete-nya berada di tengah nih, sebagi lagi nih biar ganteng dia. Kemudian katanya kita klik tombol delete. Nih. Kemudian apa lagi nih? Pilih. Oke, pilih kolom width. Mana nih? Kok nggak ada nih punya se? Oke, berarti kita yang salah ya, bukan delete rupanya, tapi format. Sorry, nomor 2 katanya adalah klik format pada tab home, tapi yang kita buat adalah delete.
Klik format, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk yang offline mungkin tidak kelihatan ya, nih seperbesar sampai sebesar-besarnya ya. Kemudian katanya adalah pilih column width. Yang ini ya. Nah, ini ada tulisan kolom. Nah, dari gambarnya ini sudah kelihatan ya. Ini dia akan memperbesarnya. Kita klik saja nih. Yang kita perbesar tadi kan adalah bagian yang D ini, benar ya? Ukurannya adalah 8,43. Diminta di buku, kita ubah ukurannya jadi berapa? 15, benar ya? Kita ubah ukurannya menjadi 15. 15, lihat apa yang terjadi. Nah, nampak ya, ukurannya berubah. Yang awalnya sama seperti begini, kemudian menjadi 15 seperti begini. Nampak ya? Nih. Gimana kalau misalnya kita buat 50? Boleh. Mau buat 50 juga boleh nih. Kita buat coba sampai 50. Nih, ukurannya menjadi begini. Kalau boleh buat 100, boleh nggak? Bisa. Nih, kita buat menjadi 100 ya. Contohnya saja nih. Biar nampak perbedaannya nih. Maka ya, gimana? Maksimum yang mana nih? Oke, bentar ya. Saya hapus dulu. Oke, wait. Terlalu semak nih tampilannya. Oke, format, kemudian column width. Di bagian mananya? Oke, maksimumnya berapa, Nah, untuk maksimumnya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Oke, ini ada nih. Berarti sampai di 255. Maksimumnya ya, 255. Maka sebesar beginilah untuk maksimumnya. Mana nih? Bilang dia. Ini ya. Maksimumnya itu adalah sampai 255. Nah, untuk cara cepatnya ada yang tahu nggak nih? Ayo, sama segampang banget ya untuk cari nilai ya. Yang tahu saya kasih tambah nilai nih. Ayo. Ada yang pernah lihat di bukunya sekarang? Gimana cara untuk memperbesar kolom? Cara cepatnya. Ayo, apakah dari format juga, kemudian column width? Ini kan cara yang biasa. Cara cepatnya gimana nih? Tekan lama di bagian mananya tekan lama? Di bagian kolomnya di sini. Saya tekan lama nggak bisa nih, malah berpindah nih. Oke, gimana? Di mana? Ayo, saya hitung. Oke, klik kanan. Bentar ya. Oke, klik kanan. Hitung sampai 5 ya. 1. Kemudian 2, 3, 4. Saya klik nih sesuai dengan apa yang diapain. Tadi katanya klik kanan kemudian format cell. Kemudian 5. Oke. Cara cepatnya itu adalah seperti begini. Lihat. Di setiap A, B, C, D ini ada garis tengahnya. Benar nggak? Benar ya, ada yang ini ya. Nah, untuk memperbesar kolom cukup arahin ke bagian sini hingga membentuk tanda panah seperti begini. Kemudian klik tahan, maka dia akan memperbesar. Gampang toh? Lebih gampang ya. Lebih gampang misalnya kita cukup klik garis tengahnya ini, mau diperbesar boleh, diperkecil boleh, sesuai dengan yang kita inginin. Kan lebih enak begini ya, daripada yang menggunakan rumus-rumus tadi, home, kemudian format, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memperbesar kolomnya. Nah, untuk memperbesar barisnya gimana caranya, Untuk memperbesar baris juga sama seperti yang tadi untuk memperbesar kolom. Kita blok dulu baris yang kita inginin. Contohnya, barisnya itu adalah yang si nomor 8 ini. Nampak ya? Baris itu dari kiri ke kanan. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, ini baris. Caranya juga sama. Format, kemudian row. Nih.
kita ubah aja menjadi 100. Nah, maka dia akan otomatis memperbesar seperti begini. Lihat ya, nih. Cara cepatnya juga sama nih. Kita arahin aja ke tengahnya sehingga membentuk tanda panah. Gimana? Nah, hingga tanda panah atas bawah. Kalau kolom tadi tanda panah kiri kanan, nampak ya? Kolom kiri kanan tanda panahnya, kalau baris atas bawah. Oke. Nah, seperti begini. Ini adalah cara cepatnya. Jadi nanti waktu di ujian harian kalau misalnya saya tanya, cara cepat untuk memperbesar baris gimana caranya? Apa dibuat di ketikannya? Ayo, untuk jawabannya apa itu? Coba dibuat menggunakan kata-katanya sendiri. Ayo. Yang hadir di sini ada 2, 4, 7, 9. Gimana? Ayo, coba dibuat. Mau ke toilet? Ayo, coba yang online dulu nih. Saya tanya nih, kalau misalnya ujian nanti, ujian harian. Kemudian saya berikan soal bagaimana cara memperbesar ukuran kolom dengan cara cepat. Ayo. Boleh ditulis ya. Diambil dulu pensilnya yuk. Semua diambil pensilnya. Biar nanti waktu ujian lebih gampang. Dibuat. Arahkan mouse ke bagian garis tengah antara. Oke. Nah, ini yang saya buat ya. Ditulis ya. Ditulis semua ya. Arahkan mouse ke arah garis tengah bagian A dan B atau 1 dan 2, kemudian tahan dan geser. Gimana? Sehingga membentuk tanda, oke, lari-lari ya. Bentar ya, ini saya buat ya tanda panah atas bawah atau kiri kanan nih. Nampak ya? Ya, ditulis. Saya udah buat di chat nih. Jadi kalau misalnya saya suruh gimana cara untuk memperbesar ukuran dengan cara cepat nih. Arahkan mouse ke arah garis tengah bagian A dan B. Atau 1 dan 2. Kemudian tahan dan geser. Sehingga membentuk tanda panah atas bawah atau kiri kanan. Nampak semua? Nampak ya? Nih, udah seperbesar. Untuk yang online gimana nih? Bentar ya, saya stop share. Kemudian di sini share screen aja dulu lagi. Ya, dibuat aja di bagian yang ada, kan ada bagian kosong ini ya, dibuat aja, ditulis di bagian sininya di mana aja. Ya. Sudah ya? Oke. Mau ke toilet? Ya, boleh. Untuk yang online gimana nih? Sudah dicatat atau belum nih? Ayo beri tanggapan dulu nih sama saya biar saya tahu nih. Biar kita lanjut, materi kita untuk bagian A sudah selesai. Gampang ya, tadi kita udah belajar gimana untuk memperbesar kolom, kemudian mengubah ukuran barisnya.
Sudah? Untuk yang offline gimana? Sudah? Nih ya, kalau misalnya belum dicatat, nanti dilihat aja dari video pembelajaran kita. Nah, sebenarnya di buku cetak itu sudah ada gimana cara cepatnya. Kalau tidak percaya, coba semua dibuka buku tiknya halaman 38 dan 39. Yang nomor 2, menggunakan mouse. Ada nampak? Mau ke toilet? Ya, boleh. Ada nampak ya? Ada nampak semua ya? Di halaman 38, yang nomor 2 paling bawah, menggunakan mouse. Langkah mengatur lebar kolom. Katanya tempatkan mouse pada batas kolom B dan C. Batas kolom itu maksudnya adalah garis tengah bagian ini. Nah, ini seperbesar seperti begini boleh nih batas tengahnya ya, atau garis di antara 8 dan 9 begini nih. Untuk bagian nomor A sampai di sini paham tidak? Paham ya? Nah, untuk jawabannya dilihat dulu soalnya bagaimana. Kalau misalnya seminta langkah kerja mengubah ukuran kolom menggunakan menu perintah. Ini kan di buku ada tulisannya menggunakan menu perintah. Maka klik format, inilah yang panjang jawabannya. Kalau menggunakan mouse ada jawabannya di halaman 38. Oke? Ya, ini kita main cepat nih. Kita ketinggalan satu halaman nih. Kita lanjut bagian yang B, halaman 39. Sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih sama tentang bagian yang A? Mengubah kolom dan baris. Ada? Nggak ada ya? Oke, untuk yang online, ada yang mau baca halaman 39 bagian B? Kalau yang offline, bisa kuat nggak suaranya supaya kedengar sama teman? Karena soalnya dari handphone. Oke, ini ada 2 orang nih, kita pilih dari yang online aja deh. Oke, saya pilih tadi ada Abigail, sudah ya. Anidita, ayo Anidita dibaca ya Anidita. Mana nih Anidita? Menghapus sel, kolom, atau baris. Jika kamu melakukan kesalahan pengetikan, kamu dapat menghapus sel, kolom, atau baris. Langkah kerja. Langkah menghapus sel, kolom, atau baris. Klik delete pada tab home sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik salah satu pilihan delete yang tersedia. Delete cells, menghapus baris, kolom, atau sel. Delete sheet rows, menghapus baris. Thank you Anidita ya. Terima kasih. Nah, bagian B, menghapus sel, kolom, atau baris. Jika kita melakukan kesalahan pengetikan, kita dapat menghapus sel, kolom, atau baris. Nah, saya mau bertanya dulu seperti begini. Kalau kita menulis menggunakan apa? Pensil atau pulpen. Kemudian, jika salah, kita menghapusnya menggunakan? Oke, menghapus atau stipo. Nah, ketika kita menghapus menggunakan stipo, ada bekasnya tidak? Ada ya. Kalau misalnya menggunakan pensil, menggunakan setip untuk menghapus, ada bekasnya tidak? Ada ya. Nah, kalau misalnya untuk mengetik itu bisa menggunakan apa aja? Kita mengetik biasanya contoh, oke, menggunakan keyboard. Kemudian bahannya itu gimana? Contohnya dari handphone. Selain handphone gimana lagi nih? Biasa kita menggunakan mengetik dari handphone bisa, laptop bisa, kemudian apa lagi nih? Oke, komputer, kemudian ada iPad, ada tablet, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita mengetik, ada kata yang salah, kita hapus. Ada bekasnya tidak? Tidak ada ya. Nah, itulah kehebatan dari teknologi. Setuju atau tidak? Setuju ya, kalau misalnya teknologi itu membantu manusia. Contohnya, kita kemana-mana sekarang harus menggunakan kendaraan. Mau dekat, mau jauh. Nah, itu gunanya untuk membantu manusia supaya lebih
cepat sampainya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian langkah kerja. Yang pertama, klik delete pada tab home. Nah, di sini ya baru benar ya. Nah, untuk delete-nya itu gimana, Nah, enggak akan lupa. Yang pertama, lihat. Ini kita masuk ke bagian tab home. Yang ini ya. Ini home. Kemudian ini. Nah, insert, delete, dan format. Nah, di sini kita klik dulu bagian delete-nya atau yang tengah ini. Yang ini ya. Sekarang kita baru belajar bagian delete yang ini. Seenggak nampak untuk yang offline nih. Seperbesar supaya kelihatan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nih di buku halaman 39. Insert-nya ini berada di sini, delete-nya berada di bawah sini. Ya, benar ya? Nah, tapi karena punya ini kok berada di sebelah kanan, karena pakai yang 2016 di buku 2010. Nah, tapi isinya tetap sama nih. Ada delete cell, delete sheet row, sheet column, dan delete sheet. Nah, arti delete cell ini apa nih dalam bahasa Indonesia? Arti delete cell. Hapus Artinya, sel. oke, delete cell adalah artinya apa nih? Hapus sel. Dilihat dulu nih di buku cetaknya ada nih di halaman 39. Oke, delete cell ini adalah menghapus baris, kolom, atau sel. Contohnya ini gimana, Nah, ya coba kita praktekin ya. Coba nih kita praktekin dulu. Di sini matiin ya. Nah, seklik nih, delete, kemudian delete cell. Nah, baru di sini pilih nih, kita pilih contohnya. Oke, kurang nampak ya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Di sini untuk baris yang berwarna biru ada berapa? Oke, ada 4 ya. Nah, sebuat di arah bagian sini. Oke, nampak ya, ini seblok ya. Ada garisnya ini, kemudian delete, kemudian delete cell. Bagian ini, kemudian oke kan. Nah, nampak ya, dia akan menghapus satu selnya dari apa yang kita blok. Nih, seblok bagian yang F lagi, maka dia akan menghapus. Ya, sampai sini paham nggak? Paham ya, ini adalah gunanya untuk mendelete selnya, menghapus baris, kolom, atau sel yang sudah kita blok. Nah, sekarang saya nanya lagi nih, kalau delete sheet row ini artinya apa nih? Ayo, delete sheet row artinya itu adalah menghapus baris, berarti satu baris ini akan terhapus. Contohnya, saya mau hapus baris nomor 8. Di nomor 8 ini ada berapa warna? Ayo, di nomor 8 ini ada berapa warna? Contohnya, ada warna kuning, warna biru. Saya bukan nanya warnanya ini ada warna apa aja nih. Di nomor 8 ada warna kuning dan warna biru nih ya. Kuning, biru. Nah, ini seblok terlebih dahulu, kemudian seklik delete sheet row. Nih. Sehapus. Warna birunya hilang. Tapi warna kuningnya kenapa tidak hilang? Karena kita nggak hapus kolom. Karena itu bagian kolom. Salah. Yang bisa jawab, saya kasih tambah nilai langsung plus 10 untuk ujiannya. Ayo. Yang bisa jawab, saya kasih tambah nilai plus 10 untuk ujiannya. Saya hitung sampai 5 nih. Gimana? Oke, karena itu bagian dari kolom. Tapi kan kita blok nih bagian yang ininya. Berarti juga termasuk. Oke, karena kita tidak hapus kolom, kita cuma hapus baris. Oke, kurang tepat.
Saya kasih waktu 1 menit lagi, tambah nilai plus 10 loh. Ayo. Karena kita menghapus 1 sel. Ayo, gimana nih? Yuk. Yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Oke, udah lewat 30 ya. Nih, perhatikan baik-baik. Coba dihitung dulu nih, kolomnya ada berapa? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dimulai dari nomor 8 sampai 16. Benar ya? Warnanya dari 8 sampai 16. Lihat, seblok dulu baris nomor 8. Kemudian se-delete, kemudian delete sheet row. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Nampak enggak? Kolomnya hilang 1 karena 1 barisnya itu hilang nih, lihat nih. Saya hitung ya, ini 9 ya. Sehapus lagi nih, sehapus lagi. Nah, baru kita hitung rame-rame ya. Tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dia tetap hilang 1. Tapi saya kenapa naik? Ya karena memang mengisi bagian yang kosong. Jadi misalnya nomor 8-nya udah hilang, maka yang dari bawah naik ke atas. Nah, tadi kan sampai nomor 16 ya, sekarang dari nomor 8 sampai 15. Kurang nampak, saya lihat, saya ulangin. Nih, 8 sampai 16 sebelumnya. Setelah kita klik delete, dia menjadi sampai di 15. Oke, sampai sini dulu nih. Oke, ada yang mau ditanyain tidak? Nampak nggak perbedaannya? Nampak ya? Nampak ya? Ini 16, dari 8 sampai 16, sekarang dari 8 sampai 15 nih. Oke, paham ya? Yuk kita lanjut lagi yuk. Sekarang untuk menghapus kolom juga sama. Kita hapus aja kolom D-nya nih. Nah, maka bagian D-nya yang hilang, yang seharusnya nih. Lihat, bagian D-nya hilang, yang dari E ini akan berpindah ke bagian sini. Nah, pindah ya, nampak ya? Dia berpindah, maju. Nah, ini untuk menghapus kolom. Yang terakhir. Kita main cepat ya, yang terakhir nih. Delete sheet, artinya adalah menghapus lembar kerja. Yang mana itu lembar kerja? Oke, untuk yang offline benar, yang online gimana nih? Yang termasuk lembar kerja yang mana nih? Oke, semuanya ya. Ini kita main cepat. Lihat. Di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, benar ya? Nah, di sini ada 3 bab. Ada lembar kerja bab 1, ada lembar kerja bab 2, dan ada lembar kerja bab 3. Kemudian bab 2-nya ini kita hapus nih, lembar kerja bab 2 kita hapus. Kebanyakan gimana cara hapusnya? Delete, kemudian delete sheet. Nah, maka bab 2-nya hilang. Yang awalnya dari bab 3, bab 1, bab 2, bab 3. Sekarang tinggal bab 1 dan bab 3. Kita hapus lagi nih. Kita hapus. Bab 3-nya nggak butuh, boleh hapus? Boleh. Lihat ya, di sini dari bab 1 dan bab 3 tinggal. Saya delete aja. Nih. Maka hanya tertinggal 1 bab saja di antara dari 3 babnya. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain tidak nih dari pembelajaran kita saat ini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, mudah dimengerti. Kita sampai di sini. Yuk, coba yang belum ngaktifin kameranya diaktifin dulu yuk. Gimana? Kemarin kan akhir-akhir ini hujan kan, jadi sering kena hujan, laptopnya jadi diguyur. Oke, nah ini sampai sini. Bentar, saya mau absensi dulu ya.